Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang baik dan luar biasa. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas berkat bagi orang yang menjaga integritas hidup. Kita seringkali mendengar bahwa banyak orang sukses dan pintar, tetapi sedikit yang mempunyai integritas. Di dalam Alkitab terjemahan NIV, tercatat ada 22 kata integrity. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya integritas di mata Tuhan. Lalu pertanyaannya adalah, mengapa orang percaya diminta untuk menjaga integritas? Orang-orang yang menjaga integritas, hidupnya akan mendapatkan keamanan, perlindungan, anak cucunya akan ikut bahagia, tuntunan, serta perkenanan dari Tuhan. Di dalam Efesus 4 ayat pertama mengisahkan bagaimana Paulus yang sedang dipenjara memberikan nasihat kepada jemaat di Efesus supaya mereka menaruh bobot panggilan sebagai anak-anak Tuhan seimbang dengan gaya hidup yang menunjukkan kualitas moral dan karakter yang sesuai. Sekarang kita akan mempelajari berkat dan manfaat dari orang yang menjaga integritas hidupnya. Yang pertama, keamanan dan perlindungan dari Tuhan. Amsal 10 ayat 9 berkata, siapa bersih kelakuannya, aman jalannya, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Kata bersih kelakuan di dalam terjemahan NIV menggunakan kata walks in integrity. Kenapa aman? Karena susah orang lain untuk mencari celah untuk menjatuhkan. Seperti contoh, orang Farisi berusaha berkali-kali untuk menjatuhkan Yesus, tetapi tidak berhasil. Dengan menjaga integritas, segala aspek kehidupan kita akan aman. Yang kedua, tuntunan Allah akan semakin tajam. Amsal 11 ayat 3 berkata, orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Tuntunan roh kepada setiap orang percaya akan semakin efektif ketika kita juga berlatih untuk hidup sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Semakin kita dituntun oleh Roh Kudus, maka kita semakin masuk ke dalam kehendak Bapa. Yang ketiga, keturunannya akan berbahagia. Amsal 20 ayat 7 berkata, orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Integritas di ayat ini digambarkan dengan kata bersih kelakuannya. Bersih kelakuan di sini artinya kita menghidupi kebenaran firman. Dalam Mazmur 37 ayat 25-26 dikatakan orang yang benar, anak cucunya akan menjadi berkat. Mereka tidak akan meminta-minta roti. Yang keempat, perkenanan Allah turun kepada orang yang berintegritas. 1 Tawari 29 ayat 17 berkata, aku tahu ya Allahku bahwa engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Allah berkenan kepada keikhlasan. Orang yang tulus ikhlas adalah orang yang memiliki motivasi yang murni tanpa ada niatan lain. Apa yang benar yang harus dilakukan, itulah yang dilakukan. Dan ternyata itu menjadi suatu persembahan yang berkenan kepada Allah. Bukankah itu adalah berkat tersendiri yang luar biasa? Perkenanan Allah membawa berkat tersendiri dalam hidup kita. Berbicara soal perkenanan Tuhan, kalau kita melihat ayat emas kita tahun ini di Mazmur 24 ayat 4-5, maka secara khusus kata berkat dari Tuhan di situ berbicara mengenai perkenanan dan kemurahan yang Tuhan akan tunjukkan kepada mereka yang menjaga hidupnya bersih dan murni. Banyak ayat dari kitab Mazmur yang mencatat berkat dari orang yang dikenan oleh Tuhan. Salah satu contohnya adalah Mazmur 90 ayat 17 berkata, kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami teguhkanlah itu. Perkenanan Tuhan akan meneguhkan dan menguatkan hasil karya dan pekerjaan saudara dan saya. Bisnis, usaha, dan pekerjaan kita diteguhkan, dilindungi oleh Tuhan. Di dalam perjanjian baru, Yesus mengajar berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Yesus menyebutkan secara langsung berkat ini, yaitu mereka akan melihat Allah. Melihat Allah di dunia ini artinya melihat perbuatannya yang baik,
melihat pertolongannya, dan pada akhirnya betul-betul kita melihat Allah dalam segala kemuliaannya ketika Dia menjemput kita kali yang kedua. Siapa yang mau hidup berintegritas setelah mendengar begitu banyak berkat yang Allah sediakan? Saya percaya kita semakin semangat hidup sepadan dengan panggilan Tuhan yang mulia. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati. Deklarasi iman. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. Jumpa lagi dalam ibadah online yang diberkati Tuhan. Dan dari sini kami semua menyapa Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah atau dimanapun Anda berada saat ini. Kami katakan shalom. Dan mari bersama-sama angkat hati kita, nyanyikan pujian bagi Tuhan, persembahkan syukur bagi Dia Raja segala raja. Haleluya. Mari nyanyikan bersama-sama bersyukur. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, oh Dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku.
Selamat kita, ya penolong kita, ya Allah Immanuel, terus menyertai hidup kita. Kalau dalam lembah sekalipun, di sana ada tangan Tuhan yang terus menopang hidup kita. Terima kasih kami punya juru selamat yang hidup. Oh, mari bersama-sama nyanyikan pujian ini. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku.
Yesus perisai. Yesus perisaiku, ku serahkan hidupku. Yesuslah segalanya bagiku. Engkau kekuatan kami, Yesuslah kuatku. Yesus penolongku, kepadamu ku berseru. Yesus perisaiku, ku serahkan hidupku. Yesuslah segalanya bagiku. Mari sekali lagi nyanyikan pujian ini segenap hati. Yesuslah kuatku, Yesuslah kuatku, Yesus penolongku, kepadamu ku berseru. Yesus perisai, Yesus perisaiku, ku serahkan hidupku. Yesuslah segalanya bagiku. Mari biar musik galunkan pujian ini sama-sama menyembah Tuhan. Oh, ya lama ya se. Ya lama ya sana. Lama ya labo. Engkaulah kekuatan kami, penolong yang setia. Haleluya. Oh, ya lama ya sana. Kaulah perisai hidup kami, Yesus. Ya lama ya lama ya lama ya sana lama ya lama ya lama. Mari terus menyembah. Haleluya, haleluya. Ya lama ya sana. Haleluya. Kau dahsyat Tuhan, luar biasa. Kau ajaib Tuhan. Oh, ya lama ya sana lama. Shiri biara apapun keadaanmu pagi hari ini, oh mari tetap menyembah Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan bahwa Dia Allah yang akan terus memberikan kita kekuatan. Haleluya. Syaralaba ya ralaba ya ralaba ya syaralaba ya ralaba ya ralaba. Terima kasih Tuhan. Oralaba ya syaralaba ya ralaba ya ralaba ya shandakaralaba ya se. Haleluya, haleluya. Oralaba
sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan Kau berikan bagi kami, untuk kami mendengar firman-Mu. Berbicara kepada kami siap mendengar firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Bersama dengan saya, Pendeta Abraham Suala, kita masih dalam ibadah di Gereja Bethel Indonesia di Grand Pramuka. Ya, haleluya. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini untuk saya dan saudara adalah yaitu selamat. Bapak Ibu sekalian, siapa sih yang tidak ingin selamat? Semua orang ingin selamat dan terselamatkan. Ketika kita ulang tahun, kita mendapatkan selamat dan kita bersuka cita. Ketika 2 hari yang lalu ada saudara kami yang meninggal dan saya melihat ada papan bunga, ucapan turut berduka cita. Tentunya keluarga yang ditinggalkannya juga merasa senang. Mengapa? Karena merasa dihargai dan diperhatikan. Ya, kalau zaman dulu saya di daerah, kalau pulang saya ada selamatan istilahnya, karena saya di Jawa Tengah, kami mendapatkan kotak makanan selamatan. Semua orang suka dengan kata selamat atau kegiatan selamat. Apa itu selamat? Menurut Kamus Bahasa Indonesia, selamat itu adalah terbebas dari bahaya. Ya, terbebas dari bahaya. Bisa juga terbebas dari malapetaka, terbebas dari bencana, atau selain terbebas bisa juga terhindar. Apa bedanya terbebas dan terhindar? Terbebas itu misalnya saya dari tempat Cengkareng ini mau pergi ke satu tempat, misalnya ke Grand Pramuka. Dalam perjalanan saya tidak ada kecelakaan. Itu namanya terbebas dari bahaya. Kalau terhindar, suatu saat ada kejadian, misalnya tiba-tiba ban depannya pecah, tapi saya bisa menghindari bahaya itu dan saya selamat. Tapi ada satu lagi, yaitu kata selamat bisa juga yaitu tidak kurang suatu apa atau tidak mendapat gangguan. Maksudnya begini, tidak kurang satu apa. Memang akhirnya terjadi musibah. Ya, karena ban depan mobil saya itu pecah. Dan apa yang terjadi, tapi saya dalam keadaan sehat. Itu juga masuk kategori selamat. Bapak Ibu sekalian, kita akan melihat Alkitab kita di dalam Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-13. Matius 24 ayat yang ke-13. Alkitab berkata, Yesus sendiri yang berkata, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Sekali lagi, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Bapak Ibu sekalian, pada konteks ayat ini adalah salah satu rangkaian di mana Yesus berbicara mengenai akhir zaman. Atau boleh dikenal pasal 24 dan 25 di Injil Matius ini dikenal sebagai khotbah Yesus Kristus tentang akhir zaman. Dengan tanda-tanda misalnya baik Allah akan diruntuhkan, atau juga tanda-tanda akhir zaman itu, yaitu permulaan penderitaan. Di dalam salah satu ayat yang terdapat dalam Matius 24, yaitu yang kita baca tadi, orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Sebaiknya Bapak Ibu nanti setelah mendengar khotbah ini membaca lagi Injil Matius 24 dan 25, maksudnya pasal 24 dan 25.
mengenai khotbah Yesus Kristus tentang akhir zaman. Dan saya mencontek khotbah Yesus, ya. Salah satu bahan khotbah Yesus tentang akhir zaman saya contek hari ini, yaitu tentang orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Bapak Ibu sekalian, akhir zaman bukan sebuah kata-kata atau omong kosong. Akhir zaman adalah sesuatu yang pasti akan terjadi, hanya masalahnya kita tidak tahu kapan terjadi. Persis dengan kematian, ya, kematian itu pasti terjadi, kita tidak tahu kapan terjadi. Beda dengan kalau misalnya saya pernah mengajar, anak-anak bertanya, Pak Abraham, kapan kami masuk atau menghadapi Eptanas, evaluasi belajar akhir semester nasional Eptanas? Saya berkata, maaf Bapak, belum mendapatkan beritanya kapan. Tapi itu pasti. Cuma bedanya, pastinya itu ketahuan akhirnya. Misalnya bulan April tanggal sekian sampai tanggal sekian. Tetapi akhir zaman kita nggak tahu tanggal kapan. Yesus sendiri berkata, aku pun tidak tahu kapan itu Dia datang kembali kedua kali. Seperti juga kematian, kita tidak akan pernah tahu kapan itu terjadi, walaupun pasti. Bicara soal akhir zaman, ada orang skeptis. Dari dulu Yesus mau datang, oh nggak datang. Betul, waktu saya remaja, katanya Yesus mau datang tahun 2000. Hitung-hitungan pendeta Pentakosta ini, pokoknya tahun 2000 Yesus datang. Sampai saya pikir, saya nggak usah nikah deh. Kalau saya nikah, saya punya anak saya kasihan, masih kecil, nanti mengalami penderitaan mengenai akhir zaman. Tapi lebih dari tahun 2000, aman-aman aja. Tahun 1999 oleh anugerah Tuhan, saya mendapatkan kesempatan ke Amerika. Dan pergantian tahun antara tahun 1999 dan tahun 2000, orang ketakutan kalau terjadi adanya kekacauan, yaitu soal komputer, karena berubah dari 1999 jadi angka 2000. Dan di sana ya, naik pesawat itu pas pergantiannya murah sekali. Mungkin sekalian uji coba, ada apa-apa begitu. Dan waktu saya ke sana itu ada poster, ya, waktu di Los Angeles di California, ya, ataupun saya pergi ke tempat lain, terpampang poster yang besar, ready or not, Jesus is coming. Siap atau tidak siap, Yesus akan datang. Itu tahun 2000. Puji Tuhan, tahun 2004 saya datang lagi ke sana. Yesus kan belum datang. Masih ada poster mengatakan ready or not, Jesus is coming. Sampai tahun 2008 saya ke sana lagi, juga Yesus belum datang. Sekarang tahun 2021, Yesus juga belum datang. Apakah Yesus nggak jadi datang? Ini pertanyaan yang cukup menggelitik. Saya beritahu, Yesus pasti datang. Yesus pasti datang. Yesus pasti datang. Kapan? Kita tidak tahu kapan. Kita pasti mati. Kapan? Kita nggak tahu kapan. Yesus pasti datang. Dan saya percaya kita sekarang ini pada akhir zaman. Mengapa? Sekali lagi bacalah Matius 24 pasal 24 dan pasal 25, atau di bagian kitab yang lain mengenai tanda-tanda
kedatangan Yesus. Itu sudah jelas sekali Bapak Ibu sekalian bahwa Yesus akan datang. Yesus akan datang dan pasti datang. Dengan tanda-tandanya itu sudah ada dan sedang terjadi. Sudah ada dan sedang terjadi. Ya, misalnya soal gempa ada di mana-mana. Ya, misalnya mengenai soal apa lagi? Soal kasih yang sudah mulai menurun. Bencana yang aneh-aneh, penyakit. Bukan saja banjir bencana, tapi juga adalah hal-hal yang mengerikan. Misalnya soal gempa bumi. Ya, itu sudah dan sedang terjadi. Cuaca yang ekstrim. Beberapa waktu yang lalu saya pernah mengalami waktu saya khotbah di Australia, lagi khotbah di persekutuan doa di rumah, lalu hujan dan salah satu jemaat bilang, "Hei, ini ada hujan es." Nah, berhenti dulu nih, kita lihat butiran-butiran esnya itu. Ya, memang ada butiran-butiran es itu. Dan apa yang terjadi sekarang di Indonesia, ya, beberapa waktu yang lalu kita kan lihat ada itu di mana, di Jogja ada hujan es sampai orang meledet, ya tinggal aja beli sirupnya, beli tape dan sebagainya, bikin es campur. Bapak Ibu sekalian, kasih sudah mulai menurun. Ya, orang tua membunuh anak, bahkan ada anak yang membunuh orang tua karena masalah yang sepele. Suami membunuh istri, istri membunuh suami. Zaman sekarang sudah sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Yesus dan Rasul Paulus, bahwa tanda-tandanya itu sudah datang dan sedang terjadi. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi bahwa kita sedang berada pada posisi di mana Yesus akan datang kembali atau kita ada di akhir zaman. Nah, di akhir zaman saya ingin katakan bahwa kita itu sedang dan berada, sudah terjadi tanda-tandanya dan berada pada posisi yaitu kita ada di dalam akhir zaman. Oleh sebab itu tadi Alkitab berkata dengan jelas. Ya, kalau kita lihat misalnya yang tadi di Matius, ya, di Matius pasal yang 24 tadi, ayat yang ke-13, jelas sekali di sana dikatakan, Matius pasal yang ke-24 tadi, ayat yang ke-13, di sana dikatakan dengan jelas bahwa orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Apa yang dimaksud orang yang bertahan sampai pada kesudahannya? Ketika kita sedang dalam keadaan akhir zaman, kita mengalami hal-hal yang mengerikan. Ya, sekali lagi silakan baca nanti Matius pasal 24 dan 25, di mana ada siksaan yang berat, ada Mesias palsu. Ada sebelumnya dimulai dengan permulaan penderitaan, ya, lanjut terus kedatangan anak manusia, lalu Yesus menggambarkan sebagai tentang pohon ara. Bapak Ibu sekalian, banyak orang memikirkan
kedepannya akan lebih baik. Betulkah itu? Saya bukan orang yang pesimis. Saya orang yang optimis tapi realistis. Apa maksudnya optimis realistis? Saya optimis Tuhan menolong menjaga saya dalam situasi apapun. Dan saya adalah realistis. Kenapa? Di masa yang akan datang bukan lebih indah, lebih baik. Kita sedang menuju masa kehancuran. Jangan pernah bermimpi bahwa kedepannya akan menjadi lebih baik. Tidak akan pernah. Kasih akan semakin menurun. Hubungan sesama semakin akan bergetar. Bencana-bencana akan sedang dan terus terjadi. Dari yang tidak enak menjadi tidak enak. Dari yang tidak enak menuju ke tidak enak. Saya bukan pesimis, tapi saya realistis dan saya optimis. Optimis untuk tetap bertahan, karena orang yang bertahan akan selamat. Bapak Ibu sekalian, saya melihat ada beberapa orang yang tidak tahan. Kadangkala orang itu tinggalkan pelayanan, lalu mundur tinggalkan gereja, lalu mundur tinggalkan pengakuannya tentang Yesus Kristus sebagai Tuhannya, dan dia tinggalkan kepercayaannya kepada Yesus. Dengan apa? Melihat keadaan yang semakin gak bagus. Lihat orang Kristen kok hidupnya gak benar. Ada memang, saya orang realistis. Sampai pendeta yang hidupnya gak benar pun ada. Karena Alkitab katakan ada nanti Mesias-Mesias palsu. Ajaran-ajaran yang palsu. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada orang yang gembira ketika kita ada dalam penyiksaan. Padahal kita bilang bersukacitalah pada orang yang bersukacita dan berduka cita pada orang yang berduka cita. Tapi sekarang terbalik, ada orang duka cita melihat orang sukacita, dan sebaliknya ada orang sukacita melihat orang yang duka cita. Saya ada di dalam Tirta TV, program saya sebagai host Kasih di Pusaran Badai. Nonton ya, klik aja di YouTube Tirta TV, ya, klik Abraham Suala Tirta TV. Itu banyak saya wawancarai. Dan minggu yang lalu saya wawancarai seseorang yang luar biasa. Dia betul-betul ditipu oleh orang yang sangat rohani. Sedangkan dia kalau mendengar ada orang bilang shalom, udah gemetar hatinya. Sukacita karena ini sesama di dalam Tuhan. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian, rupa-rupanya dia tertipu habis. Dia tertipu habis. Bagaimana kelanjutan imannya? Bagaimana? Apakah dia tetap kuat ketika dia betul-betul dihabisi tanda kutip, ditipu habis-habisan oleh orang yang mengaku dirinya Kristen? Dia tetap kuat. Dia berkata, biarkan orang lain seperti itu. Yang penting aku tidak menjadi itu. Biarkan orang itu menipu saya. Yang penting aku bukan penipu. Bapak ini yang saya wawancarai punya kapasitas, punya kekuatan untuk membawa orang ini masuk penjara. Karena dia seorang master hukum, dia seorang pengacara. Tapi ketika dia mengalami hal ini, jelas-jelas menurut hukum, orang yang menipunya bisa diseret masuk pengadilan dan masuk penjara. Tapi ketika dia berdoa, ngobrol dengan istrinya, dan istrinya bilang, anggap saja Pak, kamu sedang berisiko ketika berusaha. Ketika sedang berusaha, ada dua risiko, untung atau rugi.
berhasil atau gagal, mendapatkan uang atau tertipu, kehilangan uang. Dan anggap saja engkau mengalami risiko yang kurang baik. Akhirnya dia berdoa, dan dia tidak jadi melanjutkan persoalan hukum. Walaupun secara hukum dia pasti menang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat GBI Grand Pramuka yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi, belajarlah bertahan. Bertahan soal apa lagi? Kadangkala kita mengalami apa yang kita imani tidak menjadi kenyataan. Katanya Allah baik, kenapa ini terjadi? Kalau memang Tuhan baik, kenapa ini terjadi? Kadangkala Tuhan izinkan sesuatu yang tidak mengenakan kita alami sebagai proses untuk kedewasaan, minimal kedewasaan psikis kita, lebih lanjut kedewasaan rohani tentunya. Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang orang tidak bertahan melihat realitanya. Minggu yang lalu saya khotbah di gereja kami mengenai soal realita. Kadang-kala realitanya adalah beda dengan yang kita imani dan kita pikirkan. Bapak Ibu sekalian, tentunya ketika apa yang kita imani dan pikirkan berbeda dengan kenyataan, hari ini ingin saya berkata, tetaplah bertahan. Mengapa? Karena keuntungan kita bertahan, yaitu kita akan selamat. Nanti kita akan bahas yang terakhir kata selamat ini. Yang jelas adalah ketika kita mampu bertahan, maka kita akan selamat. Yesus berkata, tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Bapak Ibu sekalian, kita membutuhkan keselamatan. Nah, sekarang persoalannya, banyak orang memikirkan selamatnya yang sementara, yaitu di dunia ini. Padahal yang ingin Tuhan ingin tekankan dan yang lebih baik adalah selamat, yaitu kita bebas dari penghakiman. Nanti itu saya akan bahas pada saat-saat segmen yang terakhir. Saya ingin menggarisbawahi yang sekarang ini bahwa ayo jadilah orang yang tetap bertahan, orang yang kuat di dalam Tuhan. Kadang-kala kita mengalami hal yang tidak mengenakan, tenang saja. Ayo belajar dari sebuah benda namanya bola bekel. Ada yang suka main bekel dulu? Sebuah bola yang mudah terpantul, ya enteng. Misalnya ini bola bekel, saya letakkan di 1,5 meter dari lantai ini. Begitu saya lepas, bola bekel itu turun ke bawah, akan mantul ke atas. Boleh Bapak Ibu coba ya nanti di rumah. Suatu saat ambil bola bekel, lalu dilepaskan pada jarak 1,5 meter. Begitu dilepaskan, turun ke bawah, mantul ke atas. Pertanyaannya, apakah bola bekel itu waktu pas mantul ke atas posisinya sama dengan waktu saya lepaskan, atau di bawah waktu saya lepaskan, atau di atas waktu saya lepaskan pantulannya itu? Pasti di bawah posisi di mana saya lepaskan bola bekel itu. Nah, sekarang menjadi persoalan adalah beda ketika bola bekel itu saya beri tekanan. Apa maksudnya tekanan? Diberi, kalau bahasa fisika, gaya atau usaha. Kalau fisika itu F begitu ya. Ketika saya beri tekanan, gaya atau usaha,
bola bekel itu dan saya lepas pada posisi setengah meter dari lantai. Apa yang terjadi pantulannya? Pasti pantulannya lebih tinggi dari setengah meter. Itu artinya apa? Jadilah bola bekel. Semakin dibanting, semakin kuat dibanting, dia akan semakin kuat melejit. Jadilah sebuah layang-layang. Layang-layang tidak akan naik tinggi kalau tidak ada tekanan angin. Jadilah Raja Wali. Burung Raja Wali ketika menghadapi badai angin, dia bukan turun bersembunyi lalu lompat di sarangnya, tetapi dia menggunakan angin itu badai itu untuk mengepakkan sayapnya semakin terbang tinggi. Jadilah orang Kristen yang bukan saja bertahan, tapi semakin naik, semakin naik, semakin naik. Pencobaan yang kita alami, pencobaan yang biasa tidak melebihi kekuatan kita. Jadilah seperti Rasul Paulus berkata bahwa bersama dengan dia aku sanggup menanggung setiap masalah. Di dalam dia aku sanggup untuk menghadapi masalah apapun. Hari ini ayo jadilah orang Kristen yang bukan Kristen kerupuk. Ada angin lalu menempel. Jangan menjadi Kristen es batu, lama-lama mencair dan hilang. Jadilah orang Kristen yang kokoh, yang kuat. Orang Kristen yang tetap bertahan. Orang Kristen yang sekali Yesus tetap Yesus. Apapun yang terjadi tetap di dalam Yesus. Saya mengajar jemaat saya berkata, jadilah orang Kristen, bukan tembok kulit badan. Apapun yang terjadi, maju terus. Ingat pujian nyanyian anak sekolah minggu. Kalau iblis berseru, maju saja. Katanya jangan maju, maju saja. Kalau iblis mengatakan jangan maju, kita maju saja. Ya, kalau iblis mengatakan apapun, kalau iblis mengatakan apapun misalnya, mengatakan kita orang yang lemah, tetap katakan kuat. Bapak Ibu sekalian, iblis berseru, kita mundur, maju saja. Katanya jangan maju, maju saja. Sekali lagi, apapun yang terjadi, maju saja, maju saja, maju saja. Orang yang bertahan akan selamat. Bapak Ibu sekalian, kita akan selamat kalau kita kuat dan mampu bertahan sampai kesudahannya. Kadang-kadang orang memikirkan selamat itu yang sementara di dunia ini. Selamat sekali lagi terhindar dari mara bahaya, ya bebas dari mara bahaya atau malapetaka. Sakit sembuh, miskin kaya, lalu susah punya masalah beres. Saya beritahu, kalau orang sakit sembuh, apakah nggak mati? Mati juga kan? Ada orang sakit dan sembuh-sembuh mati. Ada orang sakit sembuh mati. Ada orang miskin kaya. Apakah nggak mati? Mati juga. Ada orang yang miskin mati. Ada orang yang miskin kaya mati. Ada orang punya masalah akhirnya beres mati juga. Ada orang yang punya masalah nggak beres-beres mati. Jadi saudara, ada orang punya masalah beres mati, nggak beres mati. Jangan mikir yang sementara, jangan selamat yang sementara. Saya senang sekali kalau saya lihat dalam bahasa aslinya kata selamat di sini adalah soso. Apa itu soso? Soso itu adalah bebas dari penghakiman. Ibrani 9 ayat 27 mengatakan bahwa kita akan mati satu kali, setelah itu dihakimi. Pikirkan yang selamat itu yaitu bebas dari penghakiman. Oleh sebab itu bagaimana supaya kita bebas dari penghakiman? Terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Itu kata Yesus. Oleh sebab itu sekali lagi ikutlah dan bertahanlah di dalam Yesus sampai kesudahannya.
Dan boleh saja kita nanti dihakimi. Saya nggak takut nanti mati dihakimi. Kenapa? Karena pembela saya Yesus berkata, aku telah mati bagi dia. Dan hakim, saya beritahu nanti yang menghakimi adalah CS-nya kita, yaitu Yesus. Saya berani masuk pengadilan, tapi hakimnya CS sama saya. Lihat aja, pasti akan saya terbebaskan karena hakimnya adalah CS sama saya. Kalau iblis mendakwa saya, Abraham swala ini, ya, oke, betul, saya akui saja. Dan pembela saya berkata, iblis, bukankah aku mati buat dia? Sehingga hakim mengatakan, Abraham swala, masuklah kerajaan surga. Bapak Ibu sekalian, jangan pikirkan soal selamat di dunia ini. Kalau Anda tidak selamat di dunia ini, tidak jadi masalah. Yang penting selamat nanti, bebas dari penghakiman. Bebas dari penghakiman. Sekali lagi itu yang penting. Nah, bagaimana supaya kita bisa bebas dari penghakiman? Bukan saja kita kenal Yesus, tapi dikenal Yesus. Jadi yang pertama, bagaimana kita ini bisa selamat atau bebas dari penghakiman akhir nanti, yaitu kita masuk surga selama-lamanya, bukan masuk neraka. Yang pertama, terima Yesus sungguh-sungguh buka hati kita. Pak Abraham, ini kan mereka sudah ke gereja, kok suruh terima Yesus? Ada orang yang ke gereja belum tentu terima Yesus. Walaupun orang yang terima Yesus pasti ke gereja. Saya tidak menuduh, itu fakta saya zaman dulu. Rajin ke gereja tapi tidak menerima Yesus. Yang kedua dan yang terakhir, kita itu harus dikenal oleh Tuhan, bukan saja mengenal. Banyak orang mengenal Yesus, tapi pertanyaannya, apakah Yesus mengenal kita? Ingat cerita Lazarus dan orang kaya. Lazarus mati, orang kaya mati. Lazarus ada di pangkuan Abraham, ada di surga. Orang kaya mati di neraka. Orang kaya berkata pada Abraham, tolong Lazarus celupkan telunjuknya ke air, teteskan ke mulutku, lidahku, aku kepanasan. Hari ini saya katakan kepada saudara, mengapa Lazarus yang miskin ada namanya, tapi orang kaya kok tidak disebut oleh Yesus? Mengapa? Ini rahasianya. Karena orang miskin itu dikenal oleh Yesus, bukan saja mengenal Yesus, yaitu Lazarus. Tapi orang kaya ini mungkin mengenal Yesus, tapi tidak dikenal Yesus. Orang yang berbeda adalah orang yang bukan saja mengenal Yesus, tapi dikenal Yesus. Loh, saya kenal Presiden Jokowi, saya kenal Gubernur DKI, ya, saya kenal. Tetapi sekali lagi belum tentu beliau-beliau itu kenal saya. Tapi berbahagialah kalau mereka itu kenal saya. Luar biasa. Satu saat saya diundang pesta pernikahan, rupa-rupanya sangat eksklusif. Jadi yang dicatat di buku atau yang dikenal itu ada di lantai 4, itu ruangan khusus untuk pemberkatan nikah. Hanya ruangannya tidak luas, jadi hanya beberapa orang. Yang di bawah ada ruangan yang hall yang besar, hanya ada layar saja. Satu saat saya ketemu dengan pendeta yang senior. Pendeta yang senior itu karena namanya tercatat dan rupa-rupanya dikenal juga sama yang jaga di situ dan tercatat juga, namanya tercatat juga. Akhirnya dia bisa masuk. Saya dilihat tidak tercatat, ya udah saya di hall itu. Ada beberapa teman juga. Satu saat ada yang kenal saya dan dia bilang, Pak Abraham, ngapain di sini? Ya saya tadi mau masuk sama pendeta itu, nggak boleh tuh sama yang jaga. Ayo ikut saya. Akhirnya saya ikut dia. Wah saudara, itu yang jaga malu juga, akhirnya saya bisa naik ke atas. Enak loh kalau dikenal. Sekali lagi enak kalau dikenal. Ayo jangan sekedar mengenal Tuhan, tapi dikenal oleh Tuhan. Yang terakhir, catatkan diri kita di buku kehidupan. Kalau hamba-hamba Tuhan yang lain itu tercatat di buku itu yang untuk bisa naik ke atas,
maka dia langsung naik ke atas. Saya tidak tercatat. Tapi puji Tuhan, saya dikenal oleh salah satu orang dan akhirnya tercatat dan saya bisa naik ke atas. Bapak Ibu sekalian, 3 hal supaya kita selamat. Yang pertama adalah terima Yesus Kristus di dalam hati kita. Yang kedua adalah bukan saja mengenal Yesus tapi dikenal Yesus. Dan yang ketiga, catat nama kita di buku kehidupan. Dengan cara apa? Mengaku dengan lidah, mulut kita, percaya dalam hati Yesus itu Tuhan. Yesus berkata, jangan gelisah hatimu, karena aku pergi ke surga menyediakan tempat bagimu. Haleluya. Bapak Ibu sekalian, ayo kita selamat. Jangan mikir soal di dunia ini, tapi selamat nanti dari penghakiman akhir. Yesus berkata, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ayo kita bertahan sampai Yesus memanggil kita dan kita akan selamat. Haleluya. Tuhan memberkati. Saya Pendeta Abraham Suara. Tuhan memberkati. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya mengajak kita bersama-sama untuk mendeklarasikan apa yang dimaksudkan dengan Pentakosta ketiga, supaya apa yang kita perkatakan itu terjadi dalam kehidupan kita. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Saya mengajak semua untuk mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah damai sejahtera, sukacita, berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga melalui putranya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari semua yang percaya bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Shalom.